Tiga diva pop Indonesia, Ruth Sahanaya, Krisdayanti dan Titi Dwijayati pada tanggal 26 Januari nanti akan tampil sepanggung dalam konser yang bertajuk Konser Tiga Diva di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Mereka akan menyanyikan 36 judul lagu dengan diiringi orkestra. Konsep musik pertunjukan bersejarah ini dibidani oleh Erwin Gutawa, sedangkan Jay Subiakto dipercaya sebagai penata artistiknya. Senin kemarin bertempat di Hard Rock Cafe, trio diva ini membagi cerita. Halo pemirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali kita kembali bertemu bersama saya Nadia Mulia tentunya di Go Spot. Nah, walaupun sekarang udara di luar sangat dingin, namun saya akan menghangatkan Anda dengan gosip-gosip dan informasi pilihan seputar dunia selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Go Spot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Go Spot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Suami Yuni Syara, Henry Siahaan, kemarin dipanggil pihak penyidik Mabes Polri. Krisdayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya siapkan konser Tiga Diva. Project Pop makin tenar sebagai pakar parodi. Leoni dan Eros turun bersama ke lokasi bencana banjir di Jember. Audi dan ibunya klop banget. Keluh kesah Meriam Bellina terhadap mantan suaminya, Adi Surya Abdi. Pemirsa, suami Yuni Syara itu Henry Siahaan pada hari Senin kemarin dipanggil oleh pihak Mabes Polri. Henry dimintai keterangannya berdasarkan sebuah proyek pengadaan alat komunikasi dan juga jaringan komunikasi yang nilainya mencapai sampai dengan ratusan miliar rupiah. Nah, masalahnya sebenarnya begini pemirsa, proyek tersebut dipertanyakan oleh banyak sekali pihak karena diduga terlibat unsur KKN di dalamnya. Lantas sampai sejauh mana keterlibatan Henry dalam hal ini? Bagaimana status hukum Henry pada saat ini? Dan kira-kira bagaimana juga perasaan Yuni Syara ketika mengetahui suaminya dipanggil oleh pihak kepolisian? Kita simak bersama pemirsa, inilah Go Spot. Suami Yuni Syara, Henry Siahaan, kemarin pagi memenuhi panggilan Mabes Polri. Selama 1 jam, Henry dimintai keterangan oleh penyidik seputar keterlibatannya dalam proyek pengadaan alat komunikasi dan jaringan komunikasi yang sedianya akan dipasang di kantor kepolisian daerah di 3 provinsi di Indonesia. Kedatangan Henry ke Mabes Polri ini apa ada kaitannya dengan status dirinya sebagai tersangka? Masih saksi kan? Masih saksi, masih diminta keterangan. Saya datang ke sana ditanya masalah keterlibatan saya di proyek yang mana. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 proyek itu. Dari tahun 2001 sampai sekarang. Saya terlibat di proyek pertama aja, berikutnya kan tidak. Ditanya apakah itu tender, apakah itu sebelum tender itu apa ada ketemu pejabat Polri, seperti itulah ditanya itu. Sebelum akhirnya tanggal 16 Januari kemarin Henry dipanggil selaku saksi. Kabar berita mengenai dirinya terkait dengan kasus ini sudah mencuat sejak setahun lalu. Namun polisi baru memprosesnya sekarang. Sebenarnya sejauh apa keterlibatan Henry dalam proyek bernilai 602 miliar rupiah ini? Kabarnya Henry memarkup ongkos yang diperlukan untuk pengadaan alat dan jaringan komunikasi tersebut hingga mencapai 240 miliar rupiah. Yang pertama itu kita sebagai agen atau mediatornya, kita itu berarti saya dan perusahaan itu ya mendapat 10%, itu benar. Dan itu sesuai juga dengan etika bisnis, dengan ketentuan yang berlaku. Karena kan pengusaha harus untung ya, cuman untungnya bukan 100%, 10%. Itu benar, saya akui dan bisa dibuktiin dengan adanya aliran dana segala macam bisa dibuktiin. Saya tadi tegaskan kepada Polri bahwa saya akan jawab jujur karena yang saya dengar, cuman tadi ya terus saya tanya kepada penyidiknya memang nggak dijawab atau belum dinyatakan. Cuma yang saya dengar kan belum ada tersangka nih sampai sekarang. Proyek yang katanya kasus ada ratusan miliar tapi kan tersangkanya belum ada. Oleh Polri itu belum ditetapkan tersangkanya siapa. Tapi saya terbeban karena publik itu sudah menetapkan tersangka. Yang penting tersangka yang sebenarnya nongol sehingga publik tidak menghakimi saya lagi sebagai tersangka gitu.
Yuni secara tentu shock mendapati suaminya dipanggil kepolisian walau hanya sebatas menjadi saksi. Oh, sebenarnya Mbak Yasi Yuni itu, dia lebih stres ngelihat saya karena kenyataannya di dalam usaha saya memang jadi banyak sekali terhambat. Ketika awak Gospot menyambangi Henry di rumahnya, sayangnya Yuni sedang tidak di tempat. Padahal kami ingin mengetahui perasaan apa yang kini tengah berkecamuk di hatinya. Kami berupaya mencari Yuni di rumah orang tuanya di daerah Radio Dalam. Sekali lagi Yuni tetap tidak ada. Jujur dalam segala hal dan segala tindakan, memang itulah yang kita perlukan. Pemirsa, di mana ada Project Pop, pasti disitulah ada tawa. Mereka memang sangat pintar mengocok perut kita dengan memparodikan gaya-gaya orang terkenal. Dan selain itu mereka juga seperti tidak pernah kehabisan ide yang segar dan lucu untuk menyampaikannya lewat lagu. Lantas, dari mana sih mereka mendapatkan ide-ide segar mereka itu? Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu pemirsa. Krisdayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya. Mereka bertiga akan tampil sepanggung dalam sebuah konser yang bertajuk Tiga Diva. Akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 Januari mendatang pemirsa. Dan pastinya saya yakin mereka bertiga sedang sibuk berlatihan agar suara emas mereka terdengar merdu di telinga Anda. Nah, selain terdengar merdu, pastinya mereka juga ingin terdengar kompak. Lantas sampai sejauh mana persiapan mereka? Kita intip bersama pemirsa, inilah Gospot. Tiga diva pop Indonesia, Ruth Sahanaya, Krisdayanti, dan Titi Dwijayati pada tanggal 26 Januari nanti akan tampil sepanggung dalam konser yang bertajuk Konser Tiga Diva di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Mereka akan menyanyikan 36 judul lagu dengan diiringi orkestra. Konsep musik pertunjukan bersejarah ini dibidani oleh Erwin Gutawa, sedangkan Jay Subiakto dipercaya sebagai penata artistiknya. Senin kemarin bertempat di Hard Rock Cafe, trio diva ini membagi cerita perihal persiapan di balik panggung. Kita ini dilatih khusus, jadi sebelum kita masuk latihan vokal dengan band gabungan, kita ada workshop dulu. Nah, workshop itu setengah mati gitu beneran. Jadi kita latihan pecah, jadi kita trio pecah. Tantangannya itu bagi suaranya itu, karena terbiasa solo. Jadi sangat menantang sekali. Kalau saya sih senang sekali karena mungkin sudah terbiasa dari kecil di Bina Vokalia dengan bagi suara. Jadi saya senang sekali dengan masa-masa latihan tuh saya senang banget. Kalau bertiga yang diperlukan satu hati. Kalau kita nggak satu hati nggak bisa jalan. Mereka workshop dulu, kemudian nanti ketemu band juga latihan sebelum bareng-bareng jadi simultan. Mereka workshop, bandnya latihan, tapi nggak ketemu, backing vokal latihan sendiri. Sekarang udah ketemu sama band mulai. Berapa hari lagi ketemu orkestra, habis itu ketemu dancer, sampai kita akhirnya bikin panggung kecil di satu studio untuk bikin satu katakanlah simulasi konser. Kira-kira kayak gitu prosesnya. KD, Titi DJ, dan Ute sukses dengan konser solo. Mereka punya karakter vokal berbeda. Di konser Tiga Diva nanti ketiganya akan membukanya dengan lagu Semua Tumbuh Jadi Satu. Hari-hari menjelang konser, para diva ini rajin berlatih demi mencapai kualitas vokal yang prima. Kita juga bertiga ini selalu saling mengingatkan dan minta tolong untuk diingatkan karena yang namanya penyanyi itu bohong kalau dia nggak exciting. Baru satu lagu sanggup ini ya capek atau apa. Jadi semua harus konsentrasi, itu paling penting. Mudah-mudahan kita bisa bawa ini juga ke daerah-daerah. Ya kan boleh punya rencana dong. Bisa juga mungkin bawa ke negara tetangga. Masa penyanyi tetangga aja yang bisa konser di sini? Nah kan? Bisa. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan karena lagu Semua Jadi Satu pun akan direkam, akan dijadikan satu album.